Bayangkan situasi ketika Anda sedang melihat konten di media sosial. Lalu, Anda menemukan konten video dari orang terkenal yang melontarkan pernyataan kontroversial. Anda terkejut, tetapi Anda menyadari bahwa video itu mungkin sebuah deepfake. Apa itu deepfake? Deepfake adalah konten palsu yang telah dimanipulasi atau direkayasa dengan menggunakan kecerdasan buatan. Biasanya, deepfake berupa konten audio atau video. Deepfake menggunakan teknik AI yang canggih untuk menirukan suara, penampilan fisik, atau bahkan mengolaborasikan keduanya dari orang yang sebenarnya dengan kemiripan buatan yang sangat tinggi. Dampaknya, teknologi ini membuat Anda makin sulit menentukan keaslian dari segala hal yang Anda lihat atau dengar di internet. Sehingga deepfake juga sering digunakan untuk menyebarkan informasi keliru dan dapat digunakan dalam penipuan, manipulasi pemilihan umum, serangan rekayasa sosial, dan jenis-jenis penipuan lainnya. Sebagai bentuk perlindungan terhadap pengguna internet, maka sektor teknologi termasuk perusahaan yang terlibat dalam pembuatan model AI dan layanan konsumen seperti Microsoft, mengambil tindakan konkret untuk memerangi deepfake. Upaya tersebut telah dikembangkan dari waktu ke waktu, mulai dari penerapan fitur anti pemalsuan hingga pengembangan teknologi perlindungan digital. Berikut ini beberapa hal yang dilakukan oleh sektor teknologi untuk memerangi deepfake. Pertama, menciptakan lingkungan yang aman. Caranya, dengan merancang persiapan yang tepat untuk memastikan segala sesuatu berjalan lancar dan aman. Langkah pengamanan ini termasuk pemeriksaan berkelanjutan, pemblokiran perilaku buruk, dan tindakan cepat terhadap pihak yang menyalahgunakan sistem. Kedua, memberikan konten yang terpercaya atau credential content. Untuk mengatasi munculnya video, foto, atau audio palsu, maka konten yang dibuat oleh AI dapat ditambahkan tanda atau ikon khusus. Cara ini membantu Anda dalam menentukan asal-usul dan riwayat dari konten. Ketiga, menjaga keamanan layanan. Upaya ini dilakukan untuk menemukan dan menghapus konten yang merugikan dan memberikan informasi keliru dari platform online. Cara ini membantu ruang online agar tetap aman dan menghormati kebenaran informasi dari setiap individu. Keempat, melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Kolaborasi menjadi kunci pencapaian tujuan bersama. Jika pihak-pihak seperti individu di industri teknologi, organisasi yang mengabdikan diri bagi kesejahteraan masyarakat, dan lembaga pemerintahan dapat berkumpul dan bekerja sama, pihak-pihak tersebut akan berkontribusi untuk menciptakan ruang online yang lebih aman. Pendekatan terpadu ini dapat menghasilkan solusi yang inovatif dan perlindungan yang lebih kuat bagi setiap individu di ruang digital. Kelima, mengembangkan undang-undang untuk tantangan baru. Seiring munculnya tantangan baru, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengembangkan undang-undang dan inisiatif baru guna melindungi masyarakat dari penyalahgunaan teknologi. Keenam, memberikan edukasi publik. Bentuknya dapat berupa informasi yang perlu didapatkan dan diketahui setiap orang. Oleh karena itu, berbagai inisiatif sedang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat membedakan konten asli di antara peredaran konten-konten yang beragam aspek kebenarannya. Inisiatif tersebut mencakup pengembangan alat baru dan program edukasi yang dapat diakses oleh publik. Strategi ini bertujuan untuk membuat segala informasi lebih transparan dan membantu masyarakat menjadi lebih kritis terhadap konten deepfake. Deepfake menimbulkan masalah etika dan keamanan akibat potensi penyalahgunaannya dalam menyebarkan informasi yang keliru dan melakukan peniruan identitas. Oleh sebab itu, teknologi AI juga mengambil langkah dalam peningkatan akurasi untuk mendeteksi deepfake. Hal ini membawa kita pada topik penting lainnya, yaitu peningkatan kesadaran terhadap konten yang dihasilkan oleh AI. Pada praktiknya, peningkatan keamanan dapat terbantu dengan kehadiran hak cipta, yang memberikan hak khusus atas penggunaan dan penyaluran suatu karya
kepada pencipta karya untuk memastikan pembuat karya mendapatkan pengakuan dan manfaat finansial dari hasil karya yang mereka buat. Namun, apa yang terjadi jika pembuatnya adalah fitur atau alat AI? Perlu diingat bahwa hak cipta adalah isu krusial dalam konten yang dihasilkan AI, sehingga berbagai inisiatif dibuat untuk memperluas dukungan atas keamanan kekayaan intelektual. Salah satu inisiatif ini adalah komitmen hak cipta Microsoft Copilot pada layanan Copilot komersial. Komitmen ini menangani potensi tanggung jawab atas pelanggaran hak kekayaan intelektual yang berpotensi muncul akibat penggunaan konten yang diciptakan oleh Copilot dan Azure OpenAI Service dari Microsoft untuk membangun kepercayaan lebih lanjut terhadap konten yang dihasilkan AI. Microsoft mengembangkan konten yang terpercaya. Fitur ini menggunakan metode kriptografi untuk menambahkan tanda air digital yang tidak terlihat pada semua gambar yang dihasilkan oleh AI di Bing, termasuk waktu dan tanggal pembuatan aslinya. Cara ini dapat membantu Anda untuk menentukan sumber awal konten dan memberikan sarana yang lebih baik bagi pembuat dan pengunggah konten dalam menentukan konten yang dapat dipercaya. Langkah ini penting untuk memastikan teknologi AI dapat digunakan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Jaminan untuk selalu mendapatkan informasi dengan baik adalah hal yang penting. Ingat, tidak semua hal yang Anda lihat atau dengar adalah kebenaran. Oleh karena itu, sebelum menghadapi konten yang dihasilkan oleh AI, sebaiknya Anda sudah lebih dulu memahami hak-hak Anda dan langkah yang sudah tersedia untuk melindunginya.